Nah, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada surat pernyataan modal dari Tuan Tatang kepada PT Minabari Penyimpanan Modal sebesar 24.371. Nah, di sini kita tulis tanggal 1 bulan 9. Nah, di sininya kita cash. Di sininya kita modal. Nah, sebesar berapa? Sebesar 24.371. Sama. Ini adalah penerima. Jangan lupa tanggal juga sama ya. Kemudian selanjutnya di tanggal 4. Tanggal 4 itu, nah, tanggal 4 itu Minabari itu membeli peralatan itu berupa meja lipat berjumlah 5 ya. Dan satu kursinya itu harganya 610.000. Nah, jadi totalnya 3.050.000. Lalu di sini kamu tulis tanggal. Di sininya kita peralatan. Di sini kita secara kredit diutang. Nah, ini sebesar 3.050.000. Nah, sekarang kita beli secara kredit. Kemudian jangan lupa tanggal harus sama. Ini tanggal 5. Hmm. Tanggal 5 itu Minabari melakukan membeli perlengkapan kantor, membeli secara tunai sebesar 1.820.000. Jangan lupa tulis tanggal 5 dan 9. Terus ya, di sini kita perlengkapan. Nah, di sini kita cash. Jangan lupa tanggal. Nah, di sini sebesar 1.820. Ini membeli perlengkapan secara, nah, kemudian majunya tanggal 10. Nah, di tanggal 10 itu Minabari itu menerima uang atas jasa. Pembayaran atas jasa yang telah diberikan tanggal 10. Intinya kita nulisnya cash di sininya itu pendapatan jasa sebesar 20 juta. Ini,
Kemudian jangan lupa tanggal sama. Kemudian tanggal 11 itu Mina Bahari membayar sewa bulanan bulan September. Nah, sebesar 13.790. Jadi kita tulis tanggal 11 bulan 9 2011. Nah, kita maksudnya di sini bukan sewa, di sini cash. Sebesar 13.790.000. Di sini membayar sewa bulanan bulan September. Kemudian tanggal 14. Nah, tanggal 14 itu Minabari membayar listrik dan air sebesar 10.050. Terus tanggal 14, nah, isinya tulis beban utilitas expense, beban, nah, sini cash, sebesar 10.050. Ini keterangannya membayar air dan listrik. Kemudian tanggal 15, nah, tanggal 15 itu pembayaran atas jasa yang pembayaran atas jasa itu dibayar di muka. Nah, jadi itu eh, Mina Bahari itu udah terima uang di muka untuk melakukan jasanya. Jadi tanggal 15, nah, isninya pendapatan diterima di muka. Oh maaf, cash. Cash dan isinya pendapatan diterima di muka. Kenapa bisa itu? Karena Mina Bahari kan sudah menerima uang. Jadi uangnya bertambah cash. Bertambah di kredit sebesar juta. Isinya namanya menerima ya nanti tanggal 19. Tanggal 19 itu Mina Bahar itu sudah melakukan jasanya tapi belum dibayar. Nah, jadi maksudnya ke utang, utang. Jadi Mina Bahar itu sudah melakukan jasa tapi belum dibayar. Nah, jasa guide, nah itu pak per paket 10 pak 20 paket. Satu paketnya itu satu pak itu harganya 1.095.000. Jadi totalnya 21.900. Terus di sini tanggal 19. Hmm, di sini maksudnya ke piutang.
Sini kita maksudnya pendapatan jasa sebesar di sini 21.900. 900. Nah, di sini telah menyelesaikan jasa namun belum menerima pendapatan. Kemudian di tanggal 22. Tanggal 22 itu Tuan Tatang itu mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, Mas, kalau mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, untuk mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, maksudnya ke PRIV. Di sini cash, cash. Sebesar 2 juta, sebesar 2.500.000. Tuan Tatang mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian tanggal 23. Nah, tanggal 23 itu, mohon maaf, sebentar. Tanggal 23 itu ada kwitansi lagi, itu eh, untuk menerima kwitansi dengan laporan atas jasa yang sudah dilakukan di tanggal 23. Nah, tanggal 3 dari Gudang Jaya. Jadi, Tuan, jadi Minabari itu udah melakukan jasanya sebesar 29.550.000. Nah, kita di sini maksudnya cash bertambah. Ini keterangannya di sini cash, kemudian di sini pendapatan jasa. Nah, jangan lupa tanggal harus sama, nomor tiga, besar 29.550. Ini keterangannya menerima atas jasa yang sudah dilakukan. Kemudian tanggal 25, tanggal 25, tanggal 25 itu pembayaran beban bunga. Nah, beban bunga tanggal 25 sebesar 2 juta, 2 juta, maaf, 2.260.000. Nah, kita di sini
Sebenarnya other expense atau beban lain-lain. Nah, di sininya kita cash. Jangan lupa tanggal start 7.260. Beban rumah. Nah, kemudian tanggal 27. Nah, tanggal 27 itu pembayaran para apa tuh? Membayar gaji karyawan. Nah, itu sebesar 38.210. Nah, di sini terus ambil 7 dan 9 seperti biasa sesuai apa tuh sesuai tanggal. Di sini kita masukkan beban gaji. Nah, di sini S sebesar 38.210. Di sini membayar gaji seperti ini. Kita akan lanjut ke buku besar. Nah, buku besar caranya gimana? Ini kita blok, kemudian kita masuk ke sisipan di sini, sisipan. Dan kita masuk ke pivot table. Setelah ini kita masuk ke pilih yang lembar kerja baru, ya. Ini kita oke. Nah, di sini jangan lupa kita pilih tanggal, debit kredit, dan akun. Nah, kalau seperti ini itu salah. Nah, biasanya kita rubah di sini. Di akun ini, di sini di akun kita pindah ke filter. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita pilih ke nah, ini cash. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita copy, kita paste. Terus terus. Ini gimana? Kita di sini untuk bisa tahu setiap akunnya. Nah, setiap akunnya itu nanti akan jadi seperti ini. Nah, jadi kita harus copy 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 seperti tadi, copy di copy. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, itu akan keluar rinciannya setiap akunnya dari cash, dan piutang, perlengkapan, kemudian peralatan, utang, pendapatan jasa, modal, dan PRIV, pendapatan diterima di muka, kemudian ini betul ya, kemudian beban gaji, beban sewa, beban utilities expense. Ya, semua kan intinya ini di buku besar itu di setiap akunnya itu pasti dicatat dari kredit debit kreditnya itu dicatat setiap akunnya. Nah, kemudian
kita berlanjut ke rasa satu. Nah, rasa satu kita tetap sama, kita drop dan kita masukkan lagi ke sisipan, ke pivot table lagi. Kita oke harus lembar kerja baru lagi ya. Oke. Nah, dan kita jangan lupa pilih debit kredit dan akun. Nah, di sini. Setelah itu kita akan mencari di bagian kredit. Kreditnya. Kredit itu kita masuk ke sini, analisis pivot table, kemudian kita pilih bidang, bidang item dan set, kemudian bidang terhitung. Nah, kita tulis di sini, mohon maaf, sebentar. Di sini dulu ya, ke bidang item, bidang terhitung, terus ini debit. Dan kita tulis rumusnya. Rumusnya itu if jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit kurangi kredit. Kreditnya nol. Nah, kemudian kita oke. Akan muncul seperti ini. Nah, dan kita di bagian kredit, dan kita masuk lagi ke bidang terhitung, terus ini kredit. Nah, rumusnya itu kebalikannya. Kebalikan gimana maksudnya? Maksudnya rumusnya if jika jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit kurangi kredit. Jadi dia nol. Nah, oke. Nah, di sini setelah itu kita hitung secara manual. Nah, zoom. Zoom itu gunanya untuk menambah semua nominal. Nah, ini yang kita tutup kurung. Nah, dan ini juga sama. So, buka krok, kita krok semua, dan kita tutup kurung. Nah, ini harus balance ya. Dua ini harus balance. Nah, dua ini harus balance. Totalnya 103.671.000 rupiah. Ini harus balance. Kalau misalnya tidak balance, berarti ada kesalahan di bagian jurnal dan buku besar. Jadi harus harus dicek. Ini balance di. Kalau misalnya tidak balance, kita harus cek lagi di bagian jurnal ataupun buku besar. Seperti itu. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf.